Kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah benar-benar dituntaskan? Kenapa selalu muncul, lalu lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi? Mau tahu jawabannya nggak? Karena ini bukan isu biasa. Ini senjata politik yang disimpan. Lihat ya pola permainannya. Ijazah palsu ini bukan rumor pinggiran. Sudah masuk gugatan hukum, sudah masuk debat publik, bahkan sudah disuarakan oleh para akademisi dan para aktivis. Tapi, kenapa semua elit politik diam? Kenapa nggak ada satupun elit yang berani buka semuanya? Kenapa? Karena ini permainan catur politik tingkat tinggi. Isu ini bukan untuk hari ini, tapi disiapkan sebagai senjata tunda. Kalau Presiden Prabowo menang dan Jokowi tidak tunduk, tetap cawe-cawe dalam pemerintahan, tetap menggalang kekuasaan, atau diam-diam sedang bermanuver untuk Gibran, maka satu kartu ini bisa jadi alat tawar. Dan jika Jokowi terlalu ikut campur, game over. Soal ijazah akan dibuka terang benderang. Sahabat detektif semuanya, ini bukan teori konspirasi. Ini strategi tekanan elit terhadap elit. Di dunia kekuasaan, yang nggak punya senjata akan jadi pion aja. Sekarang, saya jelaskan bagaimana kaitan ramainya isu ijazah palsu Jokowi ini dengan permainan strategi politik paling canggih di Indonesia saat ini. Jika kita menghubungkan isu ijazah palsu Jokowi dengan permainan strategi politik paling canggih di Indonesia saat ini, maka kita bisa melihatnya sebagai sebuah senjata politik tersembunyi yang bisa digunakan dalam momen tertentu yang paling tepat. Mari kita bedah kemungkinan ini lebih dalam. Isu ijazah palsu sebagai senjata tunda. Ini bukan isu baru kan, udah 10 tahun, tapi mengapa sekarang kembali menguat? Pada heran kan? Ini bisa jadi tanda bahwa ada pihak yang sengaja membiarkan isu ini hidup di bawah radar sebagai senjata politik yang bisa digunakan ketika diperlukan. Jika isu ini terbukti secara hukum, maka Jokowi bisa didelegitimasi yang berdampak besar pada warisan politiknya, termasuk posisi Gibran sebagai wapres. Siapa yang paling diuntungkan jika Jokowi didelegitimasi? Jawabannya, Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bisa menggunakan isu ini untuk menekan Jokowi dan Luhut. Jika Presiden Prabowo merasa ada upaya untuk menyingkirkannya, menggantinya dengan Gibran, maka beliau bisa membiarkan isu ini berkembang sebagai alat tawar politik. Jokowi dan Luhut akan merasa tertekan karena jika isu ini semakin besar, maka bisa membuka pintu bagi investigasi lebih lanjut tentang keabsahan kepemimpinan Jokowi. Bisa digunakan untuk melemahkan posisi Gibran. Karena jika Jokowi didelegitimasi, maka posisi Gibran sebagai wapres bisa ikut terancam. Dan isu ini membuat kubu Jokowi lebih defensif seperti yang Anda lihat sekarang. Mereka tidak bisa bergerak agresif terhadap Presiden Prabowo. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa pada masa-masa di mana isu ijazah palsu ini mencuat, Luhut berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi. Kenapa? Karena mereka ingin meredam potensi serangan lebih lanjut. Omong-omong, bukan omong-omong ya, omong-omong, by the way, siapa yang menghidupkan isu ini sih? Jika isu ijazah palsu kembali muncul di tengah kekhawatiran Jokowi Luhut terhadap Presiden Prabowo, maka kita harus bertanya, siapa ya yang menghembuskannya? Kemungkinan besar ada dua pihak yang berkepentingan dalam isu ini. Siap. Ya. Gimana Den Bugis? Halo. Oke.
Saya turunkan dulu. Sepertinya signalnya rada-rada aneh gitu ya. Oke, baik.Iden Bugis di bawah aja dulu. Bang Berdikari, Assalamualaikum. Selamat sore. Bang Berdikari. Selamat sore Mas, aku lagi mempelajari teknik penebangan kayu. Bodoh amat. Nggak percaya. Kau nggak percaya ya? Memang kau ini ya? Teknik penebangan kayu. Waduh. Ah. Ini kan bangsa pasar penebangan kayu ini cukup tinggi, Hos. Sekitar 58% dari penduduk Indonesia. Nah, dengan cara penebangan kayu kita bisa membodohi 58% ini. Bagaimana tekniknya? Nah, ini lagi dipelajari. Nah, gila. Ya nggak? Ijazah urusan ke 200 lah. Yang pertama itu teknik penebangan kayu itu bagaimana nih? Ini gua lagi gergaji nih, motongin kayu. Ah, bagaimana teknik bisa membodohi 58% yang sampai neneknya ganti kulit pun masih percaya bahwa jasa itu ada. Oh, jurusan kuliahnya ada ya, Bang Berdikari? Ada ini. Nah. Ya kan? Berarti ternyata Jokowi Clear benar kita dong, ini ada lulusan teknik kayu ya. Lagi membahas bagaimana teknik pemotongan kayu. Seperti presiden kita, siapa tahu satu saat aku bisa jadi presiden juga cuma gara-gara teknik pemotongan kayu. Hah? Ya kan? Ayo para termul-termul yang masih cinta, kita belajar teknik penebangan kayu, jangan sampai kau terbodohi sama diriku. Ini aku lagi belajar ini, teknik memotong kayu bisa membodohi 58% termul yang pemuja Jokowi. Kuliah di mana tuh Bang Berdikari? Kuliah di itu? bawah pohon ketapang Makanya ijazahnya susah dicari, nggak akan ada. Keren juga ya. Akhirnya fakultasnya itu. Jadi Indonesia ini udah terlalu cerdas dan terlalu canggih. Hanya dengan pengolahan kayu saja bisa membodohi 58%. Kita harus belajar dari situ, Hos. Karena yang diterima saat ini bagaimana cara kita membodohi orang. Itu aja intinya. Melalui kayu ya? Itu, Bang. Melalui teknik kayu ya? Iya, awalnya dari teknik pemotongan kayu. Habis itu pemotongan urat malu. Yang ketiga pemotongan urat saraf. Maka jadilah presiden yang agak saraf. Terima kasih, Hos. Baik. Kang Tarto, silakan Kang Tarto. Tamu-tamunya gila semua. Kalian nggak ada takut-takutnya ya mau ditangkap polisi nanti? Parcok datang loh ke rumah kalian. Agak-agak dipuji apa sih Jokowi itu? Kang Tarto. Ya aku ini aja sih Kang. Mbak Diana naik, Mbak Diana. Ini Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 ini masih berlaku nggak ya? Kalau bagi yang berkuasa mungkin berlaku, Bang. Bagi kita nggak berlaku itu. Kayaknya nggak diberlakukan karena itu kan kedaulatan rakyat, Bang. Jadi ya itu tadi apa yang selalu kita sampaikan bahwa kekhawatiran ini pasti akan terjadi karena ini adalah kuncinya. Kunci dari pembukanya gerbang revolusi sosial itu ini. Berkaitan dengan penegakan hukum itu yang fatal sekali. Kemungkinan juga seperti itu. Oke. Setelah ada beberapa kayak kita lihat itu purnawirawan sudah tampil, mahasiswa sudah tampil, dan banyak ahli juga tampil, itu embrionya nanti arahnya ke situ. Kalau ini juga harus dihati-hati juga untuk penegak hukum, karena memang sentral di Indonesia itu permasalahannya ada di penegak hukum, bukan di orang lain. Nah, yang saya sayangkan adalah rakyatnya. Jadi Tuhan, Anda itu selalu dibodohin dan ditipu oleh pelayan dan wakilmu. Tetapi kenapa kamu diam saja? Dasar Tuhan pekok, karena gitu. Artinya bahwa selama ini yang menjadi kegaduhan di bangsa kita dari dulu hingga sekarang ya berkaitan dengan kebijakan hukum itu. Kak Diana naik yuk naik kan. Ada satu kursi lagi saya sediakan.
di dalam itu pakai AC loh Kak Diana. Yuk naik daripada typing. Yuk Ya, naik. benar, Cup. Diana. Biarin aja biar tangannya ini, biar tangannya apa? Tangannya kapalan gitu loh. Kita kan Nggak cantik berdiskusi. lagi dia itu. Ini kita kan berdiskusi. Mungkin ada versi lain yang mau disampaikan Kak Diana ini kepada kita. Naik betul. Kak Diana. Betul. Kita Ladenin butuh orang sakit itu nggak akan kita berani butuh naik masukan, dia. Bang. Kita butuh masukan, Bang. Gitu loh, Bang. Siapa tahu kita salah, Bang. Kita selalu salah di mata mereka lah. Ya. Untungnya kita udah insaf. Coba kalau ikut-ikutan mereka, aduh sarapnya kita aduh nggak bisa ditolong gitu. Sekalipun dikasih ini apa, dikasih alat bantu peredaran darah kita akan tertolong. Maksudnya tunggu hari H apa itu Mbak Diana? Naik lah. Mas Parto. Alat bantu apa nih? Alat bantu apa? Alat bantu peredaran darah saraf lah. Mak Vera lagi diperjelas dasar. Parah lo Bang Parto. Kepo lo Mak. Ya memang mereka itu otaknya udah konslet sekali, peredaran darahnya udah nggak normal. Jadi dikasih alat bantu pun nggak percuma, nggak akan tertolong. Gitu. Jadi ngajak debat dan lain sebagainya itu kadang saya terkeok-keok sendiri, maksudnya terkikik-kikik sendiri, geli lihat mereka. Ya intinya itu aja lah Bang. Semoga Tuhan lekas memanggilnya sehingga kegaduhan ini. Ya saya doain itu semoga cepat modal lah orang-orang kayak gitu. Mbak Vera, Mbak Diana dipanggil tuh suruh naik biar enak, biar kita dapat Modal pencerahan mati, jadi dari Diana. pengalamannya lebih enak lagi. Jangan naikin Diana, jangan naikin Diana, rusak dia. Gini. Kan saya sudah panggil Kak Diana, teman-teman udah panggil Kak Diana naik ke atas. Mudah-mudahan kau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, baru kau mau. Ya karena bodoh, jadi dibohongi orang percaya gitu loh. Padahal nanti kalau kita mati, yang nanggung itu kita sendiri, ditanyain gitu. Host, hari ini aku kesengsem sama satu host. Siapa? Endut. Lu kebiasaan kelamaan bergaul dengan Jokowi jadi cawe-cawe terus. Enggak lah, aku baca namanya jadi asik panggilnya sekarang. Endut. Gitu. Silakan. Terus, Kang Darto sudah selesai. 17. Selamat siang, Bang Sudarto. Hei Kang Darto. Udah, Kang Darto. Ya itu aja lah. Oke. Jadi kalau kelamaan ngomong dengan apa yang kita begitu saya nggak pernah ngurus. Intinya bahwa Dengan apa? saya ini sedang sakit, butuh dokter yang Anu Kak Fer. Orang kuliah itu pasti kan dapat gordon toh, nggak hanya ijazah. Kita punya piagam, gordonnya suruh gigit nih. Gordonnya satu dia suruh gigit. Nah kan herannya jurusan perkayuan ada ya Mas ya? Tuh, semua wisudawan mau jurusan akhirat sekalipun nggak apa-apa. Yang penting suruh gigit gordonnya kayak saya gitu. Oke, baik. Kalau kuliah itu dia dapat 3, dapat sertifikat ya, dapat ijazah asli, dapat gordon, baju toga bisa dibeli gitu loh. Sama apa Kak Fer namanya Kak Fer? Yang di Selembang apa Kak Fer? Yang di Selembang ini apa? Sampai lupa aku istilahnya. Kan ada selendangnya itu. Aku nggak ngerti mas, aku kuliahnya urusan perancangan. Pengacang. Enggak, aku lupa. Ini loh Bang John, kan ada selendangnya toh. Selendangnya itu kan ada Ya logonya saya lupa, universitas. udah berapa puluh tahun nih sih. Saya lupa nama istilah itu. Enggak mungkin hilang. Kalau Mungkin. gordon itu buat guru besar. Kalau cuma mahasiswa nggak pakai gordon, nggak perlu pakai gordon. Kalau Enggak, mahasiswa dia sekarang pakainya flash. S1 itu Pakainya ada flash. sekarang. S1 ada gordon sekarang. Makanya itu udah salah. Awalnya budaya salah itu dibiasakan. Nah, iya, dari Slayer siapa itu bener tahu yang sudah ngetepin. Oh ya, SD Slayer. juga, Slayer, Ya, SD Slayer, juga. Slayer. Syal, Hey, sorry, Mbak Vera, Syal. Makasih. Syal. Slayer. Vera, itu kan Sialnya kalau guru itu kan- besar gordon. Kalau mahasiswa ada flashnya depannya. Enggak. Plus gordon. Enggak lah. Minimal kan syalnya itu kan ada logo universitas toh, bordir toh di sana. Loh semuanya Nggak mungkin gitu lah Mas, itu dibuang. semuanya.
Kenapa? Semuanya di Slayer itu ada tulisannya dari universitas mana. Loh, makanya di Slayer itu ada nama kita sama logo universitas. Sama ada Gordon juga. Masuk semuanya hilang? Ada tulisannya Mas. Kemangi. Saya baca. Kalau Saya sambil baca. bercanda boleh loh Mas, tapi kalau ngomong sambil serius jangan bawa-bawa Gordon ya, karena itu cuma guru besar doang yang boleh pakai. Benar. Makanya. S1, S2, S3 belum boleh pakai Gordon. Makanya kalau memang dia itu mau seriusan gitu loh. Aduh. Oke, baik. Baik. Disapa dulu tuh Bang John, ada tamu. Iya, kan tunggu Bang Mala selesai. Saya sebelum sapa, ya, saya ke Mak Vera. Mak Vera, apa yang mau disampaikan lagi? Mandut. Yuk. Karena dari situ Bang nanti akan ini, makanya jujur aja ya, gue Budi Ari ditugaskan ke luar negeri, yang ngasih tugas siapa? Takut cong gitu, takut duit kampanye kemarin juga duit dari sono. Oh, Kebongkar. apa informasi yang Mak Vera dapat? Bisa disampaikan? Dana kampanye dari luar negeri, untuk luar negeri kemarin. Dari judol. Ya kan? Dari judol. Gimana pelatihan di Surabaya sama